Halo kelas, selamat datang kembali di sesi ke-8, merupakan sesi terakhir pada mata kuliah perencanaan pemasaran. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik pengorganisasian untuk perencanaan pemasaran. Hal ini sangat penting bagi setiap perusahaan yang ingin sukses dalam dunia bisnisnya. Kita akan melihat bagaimana organisasi yang baik dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi perencanaan pemasaran yang efektif. Pengorganisasian dalam pemasaran adalah langkah penting memastikan bahwa semua elemen dalam perusahaan dapat bekerja terkoordinasi untuk mencapai tujuan pemasarannya. Hal ini melibatkan bagaimana sumber daya, tanggung jawab, dan peran dibagi di dalam sebuah organisasi agar setiap bagian dapat berfungsi dengan optimal. Tanpa pengorganisasian yang jelas, perencanaan pemasaran bisa menjadi kacau dan tidak efisien. Proses pengorganisasian dimulai dengan analisis situasi yang mendalam. Sebelum merencanakan langkah pemasaran, perusahaan harus memahami dulu posisi mereka di pasar, baik dari segi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang ada. Hal ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan seharusnya bergerak. Setelah itu, perusahaan perlu menetapkan tujuan pemasaran yang spesifik dan terukur. Tujuan ini bisa berfokus pada berbagai hal seperti meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk baru, atau memperluas pangsa pasar. Dengan tujuan yang jelas, tim pemasaran akan memiliki arah pasti untuk merancang strategi yang sesuai. Berikutnya, desain struktur organisasi pemasaran yang sangat penting. Struktur ini akan menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi di dalam sebuah tim. Misalnya, apakah perusahaan akan mengorganisasi tim pemasaran berdasarkan produk pasar atau fungsi seperti riset pasar, periklanan, atau distribusinya. Keputusan ini akan sangat mempengaruhi seberapa cepat dan efisien tim dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Setelah terukur, organisasi ditentukan, pembagian tugas menjadi langkah berikutnya yang harus dilakukan dengan cermat. Setiap anggota tim harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan bagaimana kontribusi dapat mendukung tujuan pemasaran yang lebih besar lagi. Ini akan memastikan tidak ada tugas yang terlewatkan atau terabaikan. Tidak kalah penting adalah alokasi sumber daya. Tanpa penganggaran yang jelas dan akses terhadap alat dan teknologi yang diperlukan, perencanaan pemasaran tidak akan dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia, sangat penting pengorganisasiannya yang baik memungkinkan semua bagian dari perusahaan bergerak dalam harmoni. Ketika struktur organisasi jelas, setiap departemen tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara kolaborasinya dengan bagian lain, mengurangi resiko terjadinya kesalahan atau kebingungannya komunikasi antar tim. Demikian perusahaan bisa bergerak lebih cepat lagi dalam mengambil keputusan dan melangkah strategi yang sudah direncanakan. Selain itu, pengorganisasian yang efisien memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya dengan lebih baik lagi. Tanpa struktur yang jelas, anggaran dan sumber daya lainnya bisa saja terbuang percuma. Nah, pengorganisasian yang tepat mengarahkan setiap sumber daya ke area yang paling membutuhkan sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Namun, pengorganisasian dalam pemasaran bukan tanpa tantangan. Salah satu masalah yang sering muncul itu seperti komunikasi yang buruk. Jika struktur organisasi tidak diatur dengan baik, maka alur komunikasi antar tim atau antar bagian bisa terhambat. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada efektivitas perencanaan pemasaran, implementasi pemasaran. Selain itu, terlalu banyak birokrasi atau struktur yang kaku juga bisa menghambat inovasi. Di dunia pemasaran yang cepat berubah, fleksibilitas sangat diperlukan agar tim dapat cepat beradaptasi dengan tren pasar yang baru atau kebutuhan konsumen yang berubah. Tantangan lainnya juga sering terjadi adalah ketidakjelasan dalam pembagian tugas. Jika setiap anggota tim tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawab mereka, bisa aja ada tumpang tindih pekerjaan, bahkan ada tugas yang terabaikan. Ini tentu akan mengurangi efektivitas kerja dan mempengaruhi hasil yang ingin dicapai. Sebagai contoh yang sukses, kita bisa lihat bagaimana perusahaan besar seperti Coca-Cola mengorganisasi tim pemasarannya. Coca-Cola menggunakan struktur yang sangat organisasi
di mana tim pemasaran dibagi berdasarkan produk dan pasar yang berbeda di seluruh dunia. Setiap tim memiliki tujuan yang jelas dan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasar. Struktur ini memungkinkan mereka untuk tetap efektif di berbagai wilayah dan segmen pasar yang sangat berbeda. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini, pengorganisasian untuk perencanaan pemasaran adalah elemen yang sangat vital dalam memastikan perusahaan dapat mencapai tujuannya. Dengan pengorganisasian yang baik, setiap bagian perusahaan dapat bekerja dengan lebih efisien. Komunikasi menjadi lebih lancar dan alokasi sumber daya dapat dilakukan dengan lebih tepat lagi. Tanpa pengorganisasian yang jelas, strategi pemasaran yang telah disusun dengan cermat pun bisa gagal. Sekian sesi kita pada kali ini. Diharapkan teman-teman bisa tetap aktif untuk berdiskusi. Terima kasih sudah aktif selama 8 sesi ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang memuaskan untuk perkuliahan teman-teman. Maaf jika ada kesalahan selama sesi berlangsung dengan saya. Terus semangat belajar.